saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom teman-teman Bible Study kita, apa kabar? Saya percaya bahwa di minggu kita masih di PPKM ya. Saya rasa ini seluruh Indonesia lah more or less berada dalam kondisi PPKM. Tapi tidak menghalangi kita dalam segala hal karena kita bisa secara utuh dan secara holistik ya, kita bisa berada di dalam hubungan dengan Tuhan yang lebih real dan tidak ada pressure sama sekali harus melakukan upacara gereja, tapi kita bisa bergaul dengan Allah pagi, siang, dan malam. So, Berliana, thank you untuk sudah joining sore hari ini. Sambil jalan pulang ya, kita belajar Bible. Dan Pak Martin Pinatik, shalom, salam sehat juga dari Jakarta. Bagaimana di Kalimantan Tengah? Thank you Joyce, sudah bergabung juga. And Pak Andika Halim, Pak Akun. Bagaimana kondisinya Pak Akun? Sukacita senantiasa ya. Ibu Anyali dari Bandung, senang bisa bergabung juga. Ibu Triani dari Sorong, Papua. Thank you Sarah sudah bergabung. And Pak Handoyo, ayahnya dari Linda. Isadora Linda dari Labuan Bajo, dan Papa Handoyo ada di Surabaya. Salam ke Ibu Elizabeth, dan juga Maxwell, salam kenal Maxwell dari Jakarta. Thank you juga untuk Ibu Heidi, Oma Heidi, thank you untuk bergabung di Bible Study sore hari ini. Elizabeth Sukarni, shalom. Dari mana Ibu Elizabeth? Thank you juga untuk Jessica Lesar yang sudah kerja keras luar biasa mempersiapkan semua. Ini tim dari BTS kita ini. And Dr. Fifki Pantau. Apa kabar Fifki? Senang loh saya bisa melihat Fifki ikut bergabung di Bible Study ini. And thank you Amel juga yang sudah bergabung untuk belajar dan ajak semua teman-teman juga ikut belajar Amel. Oke, Ibu Carup Anik dari Switzerland sudah siap belajar. Saya suka semangat belajarnya ini. And Pak Antos sudah masih di Russia ya Pak Antos ya. Juga punya semangat belajar yang luar biasa. Bobby, thank you untuk bergabung, untuk melayani juga. Okina and Sari Airnastiti, shalom, salam kenal Saudari Sari. Dari kota mana? Apakah ini yang pertama kali? Saya lupa ingat namanya. Sore juga Henny Kayla masih di Sacramento or San Francisco. Which part of you? Hopefully Bible study-nya berjalan lancar ya Henny ya. And Ibu Sylvie Karawan kedua. Thank you untuk bergabung terus untuk Bible study ini dari Manado. Ibu Cinghana, thank you untuk bergabung juga. Ibu Yudit Manalu, saya berdoa semua yang diajarkan ini dipraktekkan. Tuhan itu nggak sejauh yang kita pikir. Sutikno, apa kabar Pak Tekno? Apapun yang terjadi di luar Anda, yang penting itu dalamnya kita dengan Tuhan itu yang membuat suasana di luar itu berbeda. And Dino Hardawahani, shalom, salam damai sejahtera juga. Saudara Raka, dan juga Pak Uyung dan keluarga dari Cirebon. Dan sekarang ada bakso jamur, luar biasa. Bakso jamur itu Pak Lukas Wicaksono dari Bali. Wow, di Bali itu ada bakso jamur ya. So, kapan-kapan boleh kirim resep bagaimana jamur jadi bakso. Luar biasa. Nanti kenalan sama teman kami dari Cikarang, bakso gepeng. Luar biasa ya. Thank you Ibu Feni sudah bergabung sama Pak Jondong ya.
Eh, Terima kasih Ibu Feni, di usia ini masih mau sama ya. Ibu Feni itu kayak Opa Gan ya. Senior-senior kita yang masih tidak merasa ketinggalan atau terlalu sudah lewat usia untuk dimuridkan oleh Yesus. Saya bangga sama Ibu Feni. Selamat sore juga Ingewati, juga Peter Tan. Thank you Ibu Ratna Yulinawati. Apa kabar? Siap untuk Bible study-nya Ibu Ratna ya. And Cindy Wijaya, saya berdoa hari ini ambil catatan dan Alkitabnya, karena catatan gak pernah lupa. Banyak sekali urusannya ini kayak dalam hidup kita, tapi kalau satu hal ini mau dilakukan, yang lain itu akan dibereskan sama Tuhan. Halo Ekel, salam sama Mama Yutau. Dan Elizabeth Sukarmi dari Hong Kong. Nice meeting you. Thank you sudah bergabung malam hari ini ya. Di Hong Kong udah jam berapa nih? Jam 6. Apa udah jam 7? And Pramono Didik. Didik Setio Salatiga. Salam kenal Bapak Didik dari Solotigo. Terima kasih untuk bergabung. Hari ini kita Bible study ya Pak Didik ya. So your Bible and your note itu udah standar sebagai murid yang sedang belajar. And Susana Usmanto dari Kota Bunga Puncak. Thank you Ibu Susana dari Kota Bunga yang rajin untuk belajar. Bergabung Rode Antonia, Shalom. Ibu Jane Karel, apa kabar Ibu Jane? Bagaimana Banyuwangi? Oke, saya senang sekali nih Ibu Jane bisa berada bersama kami, Pak Mini dan keluarga. Thank you so much. Ajak dong keluarganya juga untuk bisa duduk mendengarkan. Dan Sari Air Mastiti itu dari Surabaya. Oke. Sudah berapa kali ya hadir. Thank you so much Ibu Sari untuk bisa responi. Dan Henny Kala, it takes 20 minutes to San Francisco from where you are. Okay. And I will try my best to keep joining Bible study from here. Because it's 3 a.m. Ya, California is like dawn ya. Ya anggap aja ini kayak Yesus malam-malam waktu masih gelap dia keluar rumah gitu. Untuk berada bersama bapaknya. Sama dong Henny, kayak ketemu bapaknya dong. Semakin ke sana tuh semakin dekat sama sorga kali, you know. Ibu Nur, waduh selalu penuh dengan bunga-bunga. Sebentar lagi rumah ibu akan colorful ya. Thank you Ibu Nur sudah bergabung. And ada namanya Belen Muling. Shalom dari Brunei Darussalam. Are you Bruneian or are you Indonesian in Brunei? Like to get to know you, Belen Muling. And hope you can still skip cakap Melayu ya. Kalau bisa cakap Melayu, bisa mendengar bahasa Indonesia kita. Saya berusaha untuk tidak berbahasa Jakarta. Halo, shalom, senang sekali Stevenson Tinjak bisa bergabung. Shalom, senang sekali disapa sama Stevenson. Are you in the position of learning, studying, or are you while watching me and you are cooking? Trying to make a new concoction of food. Rosalina Christine, shalom. Rosalina Christine dari mana ya? Boleh dong kenalan. And who do we have here? Eldiana Nababan. Wow, sangat memberi semangat pada saya dengan kata-katanya. Shalom Bu Indri, saya siap belajar dengan catatan. Luar biasa, thank you. Catatan tuh gak pernah lupa. Gak apa-apa, gak ngerti hari ini. Tapi kalau dicatat itu bisa Tuhan mengunjungi Anda lagi sambil Anda mengunjungi catatan yang dibuat. You're Bruneian, Belen. How do I call your name? Belen? Belen. Oh, how do I pronounce your name? Hopefully you can understand my Malay, my Melayu ya. And Ibu Jane, hari ini part 16 of Becoming Whole, Bu. Becoming whole and holy. Kalau sudah berjalan menjadi kekasihnya Yesus yang terbesar, you are being transformed menjadi utuh dan kudus sore hari ini. Antonik Boyska. Wow. Are you Russian? Salam kenal. Salam, thank you untuk bergabung sore hari ini in our Bible study. Can you tell us where you from? Okay, and Helmi Helena. Shalom, saudara Helmi Helena dari kota mana? Boleh kenalan ya.
Dan hari ini kita Bible study, so saya rekomen dan Anda sudah siap dengan buku Alkitab dan buku catatan. Oke, kalau sebagai pembelajar itu enak pakai buku ya. And Roslina Christine dari Bintaro, Tangsel. Oke, Tangsel itu artinya Bintaro ya. Saya pernah khotbah di Tangerang, tapi pendetanya bilang, oh kok baru pulang dari Tangsel gitu. Saya pikir di mana gitu ya. Ternyata Bintaro itu Tangsel. Oke. Windy, Irene, Claudia, Ongko Wijaya. What beautiful name. Panjang sekali namamu nak. Shalom, shalom, shalom. Thank you untuk bergabung dan dalam Bible study. And Cynthia Sondak. Shalom dari Cynthia Sondak Agotay. Oh, Agotay itu nama tempat aku dari kasih tahu sama Hendy Palempong. Oke, saya belum pernah ke situ tuh, ke Agotay itu. Daerah dekat mana itu Agotay itu? Miranti dari Kalimantan Tengah. Oh, how nice. Andrea, Stefani, Kati. Wah, panjang namanya. Kati Sobogi. Katian Dago. Shalom. Yuk, namanya Manado, bukan Jowo. Sorry ya. Ada siapa itu? Bonifacio. Atau you're Joey Bonifacio. Ternyata bukan ya. Bonifacio Gunawan. Shalom Ibu, saya baru pertama kali ikut, siap dengan catatan. Saya sambut Bapak Saudara Bonifacio dari kota Jakarta atau dari mana? Salam kenal ya. Shirley Halim. Shirley dari Surabaya. Wow, saya sudah dapat abah-abah untuk mulai mengajar. Sarah Pardede, thank you for serving. Angela Yunike, Mirna Sari, dari Semarang ya. Thank you so much. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami tahu melalui Roh Kudus-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Kau hadir bersama kami. Kalau sampai kami haus dan lapar akan hadirat-Mu dan roti hidup-Mu, firman-Mu, pengertian akan firman-Mu, seperti Salomo berkata, dari semua yang kau kejar, dari apa yang kau perolehlah pengertian. Lord, berikan pengertian. Roh Kudus, Kau dekat, bahkan tinggal di hati kami. Beri pengertian, beri pencerahan, beri pewahyuan, karena firman Allah yang kami mengerti, firman itu memerdekakan kami, sehingga kami tidak perlu diombang-ambing oleh segala macam pengajaran manusia, tapi kami menjadi pengikut Kristus yang andal, yang jelas, yang clear, bagaimana bergaul dengan pribadi yang menyelamatkan nyawa kami, yang mati dan bangkit pada hari ketiga demi kami hidup. We thank you, Jesus. We thank you, Roh Kristus yang ada dalam kami. Sore hari ini akan menjadi sore yang berbeda. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, segala pujian, hormat hanya bagimu. Amen. Okay, everybody has your note, you have your Bible. Judul dari bagian dari spiritual journey ini ada 3 goal ya. Nomor 1, becoming the great lover of God. Makanya teguran daripada Yesus di akhir zaman ini kepada jemaat di Efesus, kamu rajinnya nggak keruan loh, militan, kamu radikal, tapi kamu udah jatuh dalam dosa yang amat dalam karena kamu sudah kehilangan cinta mula-mula. So becoming the lover of God is no question about it. Anda gak bisa nawar sama sekali ya. Nomor 2, sambil hidup bergaul dengan Tuhan as a lover of God seperti Abraham. Abraham itu dari orang Ur Kasdim, orang Irak yang terkenal, yang ditinggikan, tapi penyembah berhala, bisnisnya jualan patung, dipilih Allah, keluar dari Mesopotamia, masuk ke tanah perjanjian sebelum secara pribadi menikmati tanah perjanjian di mana dia akan lihat keturunannya menjadi raja-raja. You know, kalau Anda baca buku raja-raja ya di Alkitab ya, itu are the descendant of Abraham. Yang benar kan? Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Betul, keturunannya raja semua loh. Dia keturunannya bukan sembarangan ya. Nah, tapi dia sendiri belum pernah ngalami. Dia nggak ketemu Daud ya, dia nggak ketemu semua keturunannya. Dia nggak tahu tuh Salomo siapa. But anyway, melalui benih daripada si Abraham yaitu Ishak, keluarlah keturunan. Akhirnya yang sampai ke zaman kita namanya Yesus Kristus, Raja segala raja, Raja kerajaan surga, Tuhan segala Tuhan, Mesias kita. Nah,
Tujuannya kita terima Yesus supaya we become a lover of God seperti Abraham. Jadi nama Abram menjadi Abraham. Abraham itu artinya tidak saja Bapa segala bangsa, Bapa iman, tetapi the best friend of God. Sahabatnya Allah. Jadi tujuannya suatu spiritual journey adalah Anda mengalami internal formation untuk menghasilkan external transformation. Jadi menjadi serupa dengan Allah itu bukan cuman Anda bisa bernubuat, Anda ngusir setan, belah laut, apalah terserah laut apa yang Tuhan suruh ya. By the way, Yesus juga nggak pernah belah laut apa-apa loh, kecuali jalan di atas Danau Galilea. So spesifiknya apa? Jangan pakai definisi sendiri ya. Menjadi serupa dengan Allah lebih kepada hakiki dan nature of God. Nah, Allah untuk bisa memperkenalkan kepada manusia, God itu seperti apa, Allah Tritunggal, dia harus inkarnasi melalui rahim Maria, wanita gadis yang dipilih, dan lahir selama 30 tahun disembunyikan oleh Allah, dipersiapkan supaya dia tidak lepas dari pergaulan dengan Allah Bapa. Kemudian usia 30 tahun dia diluncurkan melalui baptisan selam. Dia tidak hidup untuk dagingnya, dia hidup untuk Allah Bapa yang dia sudah bangun hubungan akrabnya dengan Allah dan bangunkan wisdom Allah. Anda baca Lukas 2 ya, ayat 40 sampai 52. You know apa yang terjadi secara siklus life cycle-nya Yesus. Okay? So seperti Anda dari baby sampai menjadi seusia saya, itu pada perjalanan hidup. And it's only one time loh. Yesus juga ngalami perjalanan gitu. Just because he's God, dia nggak langsung boom, langsung menjadi dewasa dan langsung berbahasa roh, bernubuat, berlangsung khotbah. No, he went through the process. Human process. Makanya Anda mesti tahu waktu Anda diselamatkan, Anda mesti ingat God love you as a whole person. Sebagai satu manusia utuh yang dicintai. Nah, manusia itu kan terdiri dari 5 bagian kan. Spiritual, physical, intellectual, social. Yang satu ini yang sangat diabaikan adalah emosi kita. So today, untuk Anda bisa menjadi manusia yang utuh, whole, your presence makes me whole. Nah, waktu saya lahir baru, saya mengalami roh baru, hati yang baru. Nah, itu Yeskiel 36 ya, 26-27. Itu perjanjian sunat hati kita, yaitu yang Allah genapi. Kemudian saya mengalami kesembuhan fisik. Dari 8 tumor, saya sembuh. Nah, yang setelah saya lahir baru, sembuh dari hati yang rusak, okay, dan kemudian fisik yang berantakan badannya, kemudian tanpa saya ngerti sama sekali, karena saya begitu militan, radikalis, fundamentalis ya, saya tidak pedulikan kondisi kejiwaan saya. Padahal Yesus, kalau saya suka nyanyi, He's the Savior of my soul, my Jesus, my Jesus. Soul itu kan apa yang kita rasa, kita pikir, kita kehendaki. That's part of our soul saja. You know, emotion kita, perasaan kita itu jiwa. Ya, makanya ada soul music ya. Kalau orang suka nyanyi lagu-lagunya Frank Sinatra, katanya anak muda kok suka nyanyi lagu-lagu Frank Sinatra, itu anak muda punya old soul katanya. So, what is a soul? Itu yang bikin Anda menjadi Anda itu ya jiwamu. Nah, itu nggak pernah direwes sama orang yang terlalu supra rohani, yang kerjanya melayani Allah, khotbah, pelayanan, tapi perasaan capek, rasa kepingin senang-senang dengan keluarga, teman-teman mau piknik. Kalau hobi Anda piknik, kalau saya nggak. Hobi Anda mungkin renang, kalau saya nggak. Mungkin hobi Anda masak-masak, nah itu saya suka. Tapi saya lebih suka makannya sih daripada masaknya sih. Kalau suruh itu, saya butuh tim untuk ngeracik. Saya ngeracik kurang telaten gitu ya. Tapi kalau nyampur-nyampur saya suka ya. Hospitality, menjamu tamu, high tea, snack, itu saya suka. Ya, fashion saya suka beli maksudnya. Nah, jalan-jalan ke toko-toko fashion, kayak Anda pergi kalau ke Milan gitu ya, ke Italia ya. Itu jalanannya tuh batu-batu bata kuno gitu ya. Kayak gang-gang, cuman and you have all this boutique yang privately owned, tapi nggak ada nama.
bukan Gucci, bukan, you never heard the name, tapi you see beautiful quality. Nah, saya tuh sambil jalan-jalan lihat gitu saya suka. Oke, kalau ke museum agak ngantuk saya. So, pada waktu saya lahir baru bertobat, karena saya begitu militan, ya, karena ini kepribadian saya yang ya, ENTP, ya, yang sangat ekstrovert, sangat ekstrim, fokus, result oriented, to get something, to achieve something. Jadi saya begitu fokus sama Tuhan, semuanya tak tinggalin. Ya, ekstrimnya tuh kayak begitu tuh. Everything I leave behind, including my company. Perusahaan saya, pabrik saya lepas total, man. Just to be with the Lord Jesus. My ex-boyfriend lepas total. Bye-bye, I have a new beginning, and saya jump in. Nah, tanpa saya mikir, efeknya saya ninggalin hidup mendadak begitu apa, gitu loh. Apakah ada orang yang kecewa, orang yang luka? Never thought about it. The past is behind me, and Jesus all the way before me. Nah, walaupun tujuan saya itu tergila-gila untuk menjadi manusia baru, kayak apa manusia baru juga nggak tahu, ya. Kemudian pada waktu saya perjalanan itu, semua fokusnya ke khotbah. Semua fokusnya ke khotbah. Tanpa saya sadar, perlakuan saya ke supir, ke pegawai, ke orang tua saya, itu saya nggak hiraukan loh. Dan bisa nyakitin. Tanpa saya sadar. Karena orang kalau nggak sadar akan dirinya dan nggak kenal dirinya, ya bagaimana mau kenal orang kayak apa? Karena kita nggak bisa memperhatikan apa yang kita sendiri nggak perhatikan. Alias you don't know what you don't know, gitu loh, ya. Jadi pada waktu kita berpikir, setelah saya sembuh dari 8 tumor, saya lahir baru, saya dibaptis selam, saya dipenuhi Roh Kudus, my life was turning around. Saya baru sadar 6 tahun terakhir ini bahwa saya tuh nggak bisa hanya berpikir bahwa perjalanan rohani kita itu hanya berurusan dengan kita jadi serupa Kristus, artinya jalan-jalan tumpang tangan orang rebah semua, yang setan pada kabur semua, sakit sembuh, buta melihat, lumpuh melompat. Itu semua juga esensial, tapi that's not our whole being. Itu tidak menggambarkan seluruh tubuh hidup kita itu diselamatkan. Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan. Yesus itu nama Allah jadi manusia loh. So dia tuh waktu jadi manusia di bumi, dia tuh tunjukin loh. Kalau mau jadi pengikut Kristus dan mau jadi serupa Adam. Waktu pertama kali aku ciptakan, Adam itu manusia loh. Adam gak diciptakan jadi tandingannya Allah di bumi loh. He is human being. Makanya Yesus datang. Allah datang sebagai manusia, namanya Yesus, juga human being. Nah sekarang waktu kita lahir baru bertobat, kita nih the being kita yang lagi ditransformasi, yang perlu mengalami transformasi. Jadi tujuan dari spiritual journey bukanlah agar kita jadi kurang manusiawi, itu jadi super rohani, menjadi manusia ilahi saja. Not to become less human and more divine. That's not the purpose. Salvation is not to rescue us from our humanity. Jadi keselamatan itu tidak untuk nyelamatin kita dari kemanusiaan kita. Contohnya begini ya. Dulu waktu saya lahir baru, bertobat semua, apalagi ngalami kesembuhan. Cita mula-mula terus. Stop baca koran. Stop nonton TV. Enggak ke bioskop. Enggak, kalau dulu sukanya dengerin musik sama papi saya, dansa sama papi mami saya, stop, semua stop. Demen maintenance, stop semuanya. Everything stop, just go terus. The khotbah, terus memuji, menyembah, terus bahasa roh. Jadi saya nggak sadar saya ini manusia antik di rumah jadinya. Jadi keluarga saya jadi kayak, kok begitu ya? Amin, saya senang sih dia nggak nge-live lagi ke disco. Saya senang pulangnya juga waras, jam tidur jadi tidur, jam bangun pagi dia bangun. Kalau dulu kayak kalong katanya. Orang tidur dia melek, orang melek dia tidur gitu loh ya. Kalau kelelawar katanya. Tapi itu normal, yang itu normal. Tapi kok hubungan dengan keluarga kok antik ya. Amin, kayak saya jadi kamar tidur saya itu jadi kubu. Jadi guanya Elia dengan Tuhan. Tapi Elia tuh keluar, ketemu Elisa, ketemu Yehu gitu loh ya. Yang ini kok gak keluar gitu loh. So, Tuhan itu sebetulnya tidak mau nyelamatin kita, misahin kita dari kemanusiaan kita yang dulu suka ke disco, suka musik, suka menggambar, suka shopping, suka masak. Enggak, itu tetap ada, bahkan itu mau ditebus. Supaya musiknya tetap ada.
mengarangnya tetap ada, bikin esai tetap ada, bikin tulisan tetap ada, bikin desain baju tetap ada, begitu loh. It is to redeem our humanity. Jadi spirituality yang tidak didasarkan kepada our humanness, kemanusiaan kita, itu tidak ada gunanya sama sekali. Nanti kita jadi orang Farisi. Sangat tidak nggak relevan ya sama sesama manusia. Makanya Yesus ngajarin dengan cerita mengenai orang Samaria yang baik. Itu dia ngajarin kan sama orang Farisi, orang Lewi, orang Saduki, ahli Taurat yang pada mau pergi semua ke bait Allah loh. Tujuannya mereka ikut Allah, 5 kitab Pentateuch, 5 kitab Taurat isinya cuman kontennya sama semua. Anda baca deh, kalau mau lebih singkatnya baca kitab Ulangan aja deh. Saya seneng. Saya sedang baca book by book. I'm not in a hurry. And karena saya beri waktu setiap hari bersama Tuhan and spending time and just being alone and talking to God. Ya, ingat loh, Allah itu ada di hati Anda. Kalau Anda pakai King James Version of the Bible, hati Anda itu your belly, di dalam belly. Anda pernah tahu kan belly dancer, Egyptian belly dancer? Itu kalau nari perutnya bisa muter-muter tuh, dang dong begitu kan. Nah, ada stomach, ada belly. Kalau stomach itu tempat Anda ada lambung. Kalau belly itu yang ada pusar, ada navel. Yang agak kendor-kendor yang suka pakai korset itu kalau perempuan itu ya. Nah, itu kalau bagian itu hewan di hewan namanya bab 1. Itu bagian itu namanya samcan, samcan. Kalau di Amerika itu namanya yang suka dijual dengan nama komoditas itu bacon, pork bacon. Crispy gurih. Di bagian itu King James Version Yohanes 7 ayat 38, and out of your belly, kalau versi saya, out of your innermost belly shall flow rivers of living water. Pokoknya yang namanya river, streams, sungai, aliran. Udah itu artinya Tuhan. Di dalam kota itu ada streams of river. Mazmur 46. Itu Allah. Ada kota, ada Allah. Nah, di tengah peperangan di mana gunung terbelah, lembah terbalik semuanya, tergoncang likuifaksi segala macam. Di situ Allah berkata kepada Daud, berdiamlah and know that I am God. Jadi, kalau Anda sungguh-sungguh tahu keselamatan itu merujuk kemana? Itu nyelamatin kondisi emosi kita yang gejolak seperti tsunami. Emosi kita tuh labil, nggak stabil sama sekali. Orang tuh bisa pelin-pelan kayak Petrus gitu ya. Bisa pengecut ya, bisa sakit-sakitan kayak Timotius begitu ya. Itu because emotionally they're weak. Nah itu yang Tuhan mau selamatkan. Makanya Anda mesti suka 2 Korintus 12 ya ayat 9 sampai 10 di mana Paulus berkata, 3 kali aku teriak berseru sama Tuhan, aduh diangkat nih duri dong ya. Buat saya duri itu utusan iblis, pokoknya utusan iblis. Every demonic work of the devil yang menyerang pekerjaan pengabaran Injil melewat Paulus diserang terus. Mau bilang orang sakit mata kayak I don't care, pokoknya itu demonic pokoknya ya. Nah, dengan adanya serangan setan apapun atau utusan setan dalam bentuk manusia, Paulus berkata, pada waktu aku teriak 3 kali, Yesus menjawab loh, my grace is sufficient for you. When you are weak, my power is made perfect. My power is made strong. Jadi si Yesus tuh menjawab 3 kali teriak kepada Allah Bapa. Nah ini loh waktu Anda teriak ke Allah Bapa, ini yang namanya doa ratapan. Itu 2/3 Mazmur tuh isinya doa ratapan semua. Bukan nyanyian terus, dia nggak nyanyi terus di situ. Itu nangis di mana emosi yang tertekan, depresi, stres, mungkin ada bipolarnya saya nggak tahu ya. Itu dikeluarin, dimuntahin semua ke Tuhan. Anda kalau nggak ngerti Mazmur, bagaimana ngidupin Mazmur dan the why Mazmur is written, Anda akan jadi Kristen depresif loh. Anda akan jadi Kristen yang stres. Nggak ada sukacita. The key kalau Anda sembuh jiwanya. Nah itu Mazmur 30 ayat 12 ya. Saya bacain. Coba buka dulu deh di Mazmur 31 dulu. Bagaimana orang depresi itu berdoa.
Jadi kalau Anda ngalami tekanan batin, tekanan jiwa, nggak kuat, putus asa gitu ya, dan Anda udah nggak tahu mesti ngapain lagi, simple tuh, datang aja lari ya ke Tuhan. Karena di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan bahwa tahta kasih karunia Tuhan Allah Bapa tuh terbuka kok 24 jam, 7 hari 7 malam, 365 hari per tahun. Dan kita dikasih akses. Masa dikasih akses langsung ke tahta surga, tahta kasih karunia, the throne of grace. Untuk mendapat mercy and grace in time of need. Untuk mendapat rahmat dan belas kasihan pada waktu butuh pertolongan. Siapa yang gak butuh pertolongan tiap hari? Kita tiap hari butuh pertolongan. Makanya iman sehari cukup buat sehari. Problem sehari cukup buat sehari. Mazmur 31. Nih lihat nih doa orang stres. Anda yang pada stres-stres, Mazmur, buku resepnya Mazmur. Bukan ke dokter ahli jiwa. Nanti dikasih obat penenang malah kecanduan loh. Mazmur 31 ayat 9-10. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya 10-11. Kasihani aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesek. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Mengidap mata tuh artinya matanya blur, sampai buram matanya. Merana jiwa dan tubuhku. Coba Anda pakai bahasa psikolog. Jiwa merana, tubuh merana, sakit hati. Itu apa? Kalau di bahasa Inggrisnya, ini orang stres. Oke, saya buka ya, Isort ya. Isort, Psalm 31, 9. Kita mesti ambil yang English. Be gracious to me, O Lord, for I am in distress. Come on, man. Ini kalau bahasa Inggrisnya langsung kita tahu istilah-istilah psikolog loh. Istilah counselor. My eye is wasted from grief. Mata saya udah gak bisa lihat lagi karena kebanyakan terlalu lama berdukanya. My soul and my body also. Saya pakai ESV ya. For my life is spent with sorrow. Sepanjang hidupku ini habis di dalam kedukaan. And my years with sighing. Tahun-tahunku ini penuh keluhan. Aduh, gitu loh ya. My strength fails because of my iniquity. Kekuatanku gagal karena dosaku, kecenderunganku melakukan yang salah. My bone waste away. Aduh, tulangku sampai udah rapuh deh, gak kuat. Ini orang stres nggak, Bapak Ibu sekalian? Nah, diajarin kalau Anda ada stres, jangan ditelen. Terus pegangan guling, terus berguling-guling, katanya lagi doa bergumul. Siapa yang bergumul? Siapa yang suruh Anda bergumul? Orang Yesus berkata, mari datang padaku letih lesu beban berat, kok aku mau berikan kelegaan? Kan Roh Kudus itu memberi kelegaan. Dia kan penghibur kita. Nggak mungkin dia ajak kita bergumul-gumul, berguling-guling. Nanti ketiduran. Udah gitu tidurnya pakai stres lagi. Bangun. Lumpia lah. Mazmur 30 ayat 12 nih ya. Kalau sembuh loh. Kalau Yesus mengindahkan si orang di stres ini. Ya, tahunan loh ini. Tahunan. Bukan minitan. Bukan harian dia depresinya. Dan lihat ya. Di Mazmur 30 saya mulai ayat 11 ya. Dengarlah Tuhan, kasihani aku. Nah, jadi Mazmur itu isinya apa? Orang-orang yang nggak berdaya lagi kan, nggak ada harapan, nggak kuat lagi kan. Makanya Anda mesti pintar pakai Alkitab, know how to divide the truth gitu loh. Tuhan, jadi penolongku. Kalau Daud ini sebagai jenderal perang yang paling sukses ya di mata Tuhan loh, dan dibikin selalu menang atas perang atas Filistin, atas Saul selalu menang loh. Ya, tapi dia di satu sisi di Mazmur dia tuh kayak nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, nggak bisa mikir, udah nggak berdaya. Dan dia berkata, tolong aku Tuhan. Jadi kayak kalau dia ngadepin Saul, ngadepin Goliat, ngadepin orang Filistin, kayaknya hebat ya. Tapi kalau Anda baca Mazmur, kayak kepot gitu loh. Bener-bener keropos. Kayak dia bukan orang jenderal jago perang loh. Kenapa kok dia bisa jago di tempat umum? Kok Goliat jago? Sendirian loh dia maju, dia lari ke arah Goliat loh. Dia nggak pakai perhitungan lagi. Kau datang ya pakai lembing sama perisaimu dari tembaga. Aku datang di dalam nama Allah tentara Israel. Cuman pakai 5 batu kan dari kali, pakai ali-ali. Nah, what's happening? Dia udah proses dulu ketakutannya, dia udah proses dulu kempot-kempotnya, pangping-kempotnya dia udah proses ke Tuhan, saudara-saudara.
Belajar deh. Di sini saya baru ngerti salvation of your humanity. Keselamatan untuk manusiamu, ke sisi manusiamu. Yang bikin kita manusia kan kita bisa nangis, bisa marah, bisa sedih, bisa takut, bisa berduka, bisa kehilangan, bisa frustrasi. Itu yang bikin kita human. Nah, ayat 12. Aku yang meratap, telah kau ubah lo menjadi orang yang menari-nari. Saya belajar dari many speaker ya, dari John Piper, orang evangelical, dari John Ortberg, dari Dallas Willard, dari Rochelle Barton, ya, orang-orang yang sifatnya memperdulikan kondisi emosi. Okay? Satu hal, you have logic, you have IQ. Satu hal, are you healthy emotionally? Atau gampang ngamuk, gampang dendam, gampang nelen. You need to know. Karena buah roh itu adanya di emosi loh. Kasih, panjang sabar, sukacita, peramah, baik, lemah lembut, itu semua di emosi. That's emotional health. Nah, adanya di situ. Nggak ada di IQ. Nah, kalau betul-betul kamu tuh datang ke Tuhan di tengah distresmu, ya, di tengah-tengah udah antara mati dan hidup, udah nggak tahu mesti ngapain, ketakutan mencekam kayak mencekik, kita udah nggak bisa napas, katanya dibilang napasku sesek terus. Nah, kalau betul-betul Tuhan jawab dan Tuhan melakukan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu Yakobus 4 ayat 6 di Amplified, artinya apa? The divine ability of the Holy Spirit to meet every evil that is in us. Itu kuasa ilahi Allah dari Roh Kudus untuk menghadapi desire to sin yang ada di dalam kita. Desire to do evil, melakukan kejahatan. Timbul mau jahat, mau balas dendam, mau cuekin, mau pahit, mau itu Roh Kudus. Kalau Anda datang ke Tuhan, Dia akan handle sehingga Anda nggak dosa responnya. Tapi yang keluar apa? Aku yang ratap telah kau ubah menjadi orang menari-nari. From lamenting, from weeping, dari nangis-nangisan, you are transformed internally dalamnya. Become joyful. Ini kan Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Bukankah itu khotbah pertama Yesus di bait Allah setelah dia lulus ujian 40 hari 40 malam puasa, nggak makan nggak minum, dicobai iblis? Bukankah dia keluar padang gurun, dia masuk di penuh Roh Kudus, keluar dengan kuasanya Roh Kudus, dan dikasih Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. This is it. Dia ubah, berikan abumu, aku kasih perhiasan kepala. Berikan kain kabumu, aku kasih jubah puji-pujian. Berikan semangat pudarmu, aku kasih minyak sukacita. So what is the truth? Bukti bahwa kita tuh disembuhkan Tuhan. Where's the joy of the Lord? Mana sukacita Tuhan? Nah, itu sukacita mestinya nular. So, salvation itu bukan misahkan kita dari kemanusiaan kita, justru menebus kemanusiaan kita. Sehingga manusia asli kita yang diciptakan serupa gambar rupa Allah itu kembali ada di kita. Nah, itu baru kita serupa Allah, serupa gambar rupa Allah. Okay. Jadi spirituality, David Banner berkata, that makes us more like God, but fail to make us more genuinely human, actually destroy our personhood. Jangan jadi orang Farisi. Orang Farisi itu gagal feeling, gagal emosi mereka, ya, gagal rasa mereka. Gila loh mereka. Anda mau tahu bagaimana cara Yesus khotbah sama orang Farisi? Masa satu pasal isinya bahasa Inggris ya? Wow, bukan wow. Wow, W-O-E gitu loh. Kalau bahasa Indonesia wow itu celaka kau, itu satu pasal, celaka. Coba ini orang yang gagal, orang yang bahkan memisahkan dari dirinya. Itu kayak orang yang tinggal di gunung-gunung tuh pakai hampir nggak pakai dandan lah. Bahkan rambut juga nggak ada. Kalau saya kan diatur rapi nih rambutnya ya, ditata gitu kan ya. Sambar angin puyuh juga nggak goyang loh rambutku ini. Rapi. Okay. Ada orang yang dibotakin total. Dia menjauh dari yang namanya mall. Minum-minuman yang enak. Itu apa? Martabak pakai kacang ke coklat. Oh, jauh itu. Itu akan menggairahkan nafsu katanya. Jadi mereka puasa terus ya, cuci tangan, ditutupin semua kepalanya, mukanya sampai nggak kelihatan apa-apa. Tadi malam saya ngobrol pas ini. Never mind.
Pribadi ya. Matius 23. Ada orang kan ada generasi male yang sangat takut sama perempuan ini. Tapi perempuannya dikerudungin sampai nggak kelihatan apa-apa. Oh Tuhan tolong. Masa manusia sama manusia takut kan nggak boleh ya. Kan justru sesama jenis kok takut. Sama kucing kok nggak takut. Kan aneh. Lihat nih ya. Anda itu kalau nggak pedulikan. Bahkan, aduh gue nggak mau. Ini manusia. Apa yang ku ingini di diriku itu kedagingan. Kedagingan. Nonton TV lagi, daging. Baca koran, daging. Masuk neraka kok. Kamu udah nonton film? Durhaka kau. Duniawi. Duniawi semua. Anda mau ngapain hidup di bumi? Ngapain mau menangin jiwa? Gimana orang jiwanya semuanya ada di bioskop, ada di mall. Masih ada di clubbing. Itu bagaimana? Kalau Anda nggak mau ada urusan sama mereka semua. Mau tinggal sendiri aja. Mungkin Tuhan, tapi Tuhan juga nggak mau loh tinggal sama kamu. Nggak mungkin mau. Antik loh Anda nggak serupa dia kok. Karena Yesus selalu berkeliling dikerumuni orang berdosa kan? Iya dong. Bukankah Yesus berkata, aku nih nggak datang buat orang benar loh. Aku datang buat orang sakit. Loh, itu apa tuh namanya tabib. Nah bahasa zaman ini ya, tabib zaman ini Alkitab, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang kan dokter. Tabib itu nggak datang ke orang sehat, orang sakit. Jadi Yesus itu tidak datang buat orang benar, orang suci, orang sehat. Dia sengaja datengin orang sakit jiwa, orang nggak beres mentalnya, Sakius, orang pemeras, pokoknya orang kejam, orang serakah, orang penuh hawa nafsu seks, orang adultery, semuanya justru itu Yesus datang untuk mereka. Coba orang Farisi. Amit, amit. Terus Yesus ngomong apa mengenai mereka ayat 13 ya. Angkanya mantap ya, Matius 23, 13. Celaka kamu. Kalau Anda dikhotbahin kata pertama, celaka kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri gak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Wah kalau doa jangan panjang-panjang. Ngantuk saudara, ini mau khotbah apa mau doa gitu loh. Sebab itu kamu pasti akan terima hukuman lebih berat. Saya tuh yang suka yang ini ya. Hai, mana nih ya? Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jinten kamu bayar. Karena mereka kan banyak kan farmers ya, petani. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan, justice, truth, and mercy, and compassion, and faithfulness. Belas kasihan, kesetiaan, keadilan kamu abaikan. Yang satu harus dilakukan, yang lain juga jangan diabaikan dong. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi ayat 27. Hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih luarnya, bersih sekali dikasih bunga. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, Anda kalau berpikir kalau Anda selamat, tujuannya supaya Anda gak ada hubungan sama orang-orang berdosa. Enggak lagi, karena mau benerin diri Anda, sucikan diri Anda dengan tidak ada asosiasi. Well, that's not salvation. Itu bukan keselamatan. Itu Anda nyelamatin diri, membenarkan diri, itu self-righteous itu. Kenapa kok luarnya nampaknya bersih? Anda tahu nggak yang kotor tuh di dalam Anda? Jiwa kita kan kotor, ada di dalam, nggak ada di luar. Dan Anda nggak bisa nutupin dong kondisi jiwa sesungguhnya. Ya kan? Seperti saya, mama saya ada rencana kepikiran saja pengen abortus saya. Kemudian saya pernah dikepang, ditinggal karena kepercayaan, ya tahunya begitu ya sudah. Waktu saya masih kecil, karena 15 tahun saya besar dalam kondisi asma berat. So saya dipakai kepercayaan mereka, saya ditinggalin di Semarang, dan ditinggal gitu aja supaya buang sial katanya. Jadi aku nih bak sial ke keluargaku. Nah saya sebagai anak, kejiwaan saya normal loh, ditinggal papi mami ya teriak-teriak. Di pinggir jalan ya, mau disekep kayak apa ya nggak bisa. Pas dibuka lagi oleh kakak sulung saya, karena dia diingetin Tuhan, dia juga mengalami shock.
Syoknya apa loh? Kalau adekku bisa dibuang gitu, aku kapan dibuangnya? Jadi pada ketakutan. Jadi nggak hubungan dengan orang tua jadi nggak bagus. Kenapa? Trauma. Takut yang nggak pernah diproses menghasilkan trauma. Nah, kalau Anda ke fisiolog, dikasih definisi lagi. So, Tuhan mau Anda menghormati keutuhan manusiamu. You are precious human being. Roh, jiwa, tubuh, emosi, sosial. The whole five aspect itu penting. Nah, oke. Jadi kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 27, maka Allah ciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. You know, kalau Anda nggak bisa terima diri Anda sebagai laki-laki yang sempurna yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan maui, perempuan yang Tuhan ciptakan dan maui, ini kelas loh di dalam kejiwaan Anda loh. Oke, so hari ini saya mau lanjutin lagi bahwa yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda adalah keseluruhan diri Anda. Jangan seperti orang Farisi gitu loh. Luarnya dipupur cantik, ganteng, suci, pakai selendang, pakai jumbai, udah kayak Allah gitu loh. Jubahnya tuh keren karena mereka tuh gila hormat manusia. Dan mereka tuh hidup dari impressing orang, dapat uang lu dari situ. Orang Farisi tuh kaya loh. Ya, nah, makanya mereka mentereng. Tapi hati mereka jahat. Lah orang dirampok mau mati setengah mati, habis barangnya luka parah. Masa ditinggal, ditengok juga enggak. Oh, aku mesti ke bait Allah, aku mesti melayani Allah. Nanti aku nggak boleh pegang yang darah-darah ini najis. Itu perasaan manusiawi mana? Kemanusiaan mana? Dan orang Farisi tanya sama Yesus, hukum pertama apa? Hukum kedua apa? Nah, dia menjelaskan hukum kedua, kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu, seperti Yesus cinta kamu. Itu dia pakai perumpamaan orang Samaria yang baik. Nah, orang Samaria yang baik ini, orang Samaria kan orang asing, bukan orang Yahudi. Mereka kan pecah Israel itu. Dan mereka menyembah Allah mereka sendiri. Mereka nggak sembahyang Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Mereka udah ninggalin, murtad total. Orang Samaria tuh lewat. Dia turun loh dari keledainya. Dia liatin, diusap, dibersihin darahnya. Kemudian dilayani, digendong, ditaruh di atas keledainya. Dia jalan kaki, nuntun tuh keledai ke losmen paling dekat, hotel paling dekat. Dibayarin yang punya hotel, dikasih advance. Dikasih deposit, tolong rawat, panggil dokter. Nanti uang berapapun kurang, nanti pas aku balik, aku akan lunasin. Terus Yesus tanya sama orang Farisi yang nanya, hukum mana yang paling penting? Menurut kamu, orang yang melakukan hukum kedua, mengasihi sesama tuh yang mana? Yang orang Lewi, yang lagi mau ke bait Allah, orang Farisi, Taurat yang mana? Yang Samaria. Lakukan aja. Iya, Yesus kalau ngomong gitu, iya lakukan aja. Jangan nanya hukumnya apa, terus nggak dihidupin. Nanya untuk dihidupi. Do likewise. Be like the foreigner. Anda kan tahu ya, ada 10 orang kusta ya. Mereka teriak berkata, Guru, sembuhkan kami. Langsung Yesus berkata, berikan dirimu kepada imam-imam ya. Sambil mereka jalan ke imam-imam, mereka sembuh. 10-10-nya. Satu balik, mau muji Allah, tersungkur di kaki Yesus, ucap syukur. Itu orang Samaria. Anda catat baik-baik deh di kitab Lukas ya. Itu orang Samaria dan ditulis Yesus berkata gini, mana yang 9? Kok yang orang Samaria yang balik? Ini kan orang asing. Samaria itu selalu dipakai loh, wanita Samaria. Yesus datang untuk wanita Samaria. Yesus nggak menghindarkan diri. Padahal budaya Yahudi nggak boleh laki Yahudi ketemu perempuan sendirian. Kan murid-muridnya dia pergi beli makanan. Nah, ini semua ini peraturan-peraturan yang dibikin oleh manusia yang dicelaka terus sama Tuhan ini, ditegur kayak begini. Dilanggar sama Tuhan. Tapi langgarnya karena kasih. Bukan pelanggaran mau gigi ganti gigi, tidak. Tapi kasih. Judgment, mercy triumph over judgment. Yakobus katakan itu ya. Belas kasihan menang atas penghukuman. Kamu kalau mau koreksi orang pakai belas kasihan, jangan pakai hukuman. Karena orang yang menghukum, dia tuh sendiri juga dihukum sebetulnya. Because you cannot give what you don't have. Jadi kalau orang salah, jangan dihakimi pakai kekerasan. With compassion, with mercy. Nah, untuk Anda bisa mengalami kesembuhan jiwa
dari ketakutan, trauma, tertolak, mau dibunuh, waktu kelahirannya kandungannya nggak dimau orang tuanya lagi ketakutan, mungkin hamil luar nikah atau apa, but God save you. Orang seperti Anda dan saya, Allah itu menyediakan dan menawarkan bagi kita sumber air hidup yang tidak pernah berhenti mengalir. Itu Yohanes 4 ya, ayat 14 ya. Yang terus-menerus mengalir memberikan kepuasan, kesegaran pada Anda untuk memberi hidup kekal pada Anda. Nah, ini Petrus Kasiro tulis nih. God offer you an inexhaustible well of living water in Jesus. Jadi kalau Anda datang ke Yesus, you are meeting with the well of living water. So, Anda tuh dipenuhi, diinfus, diisi. Jadi Anda bukan selang, Anda tuh bejana. Beda ya, kalau selang itu habis nyemprot air, airnya dimatiin, dia kering deh selangnya. Tapi kalau kita bejana, kita menampung sampai beludak. Nah, beludakannya itu menyentuh orang kiri kanan kita. To love people over the long haul of our life, sehingga memampukan kita mengasihi sesama di sepanjang kita hidup di bumi ini. Terus masih bisa mengasihi. Tapi Anda must come to Jesus. In order to drink from that well, untuk Anda bisa minum dari sumur kehidupan itu, we must learn to integrate silence and stillness as foundational spiritual discipline in our life. Itu tanggung jawabmu sendiri. Ya. Jadi apa yang kita perlu bangun setiap hari dalam jiwa dan roh kita, sehingga di tengah serangan keras yang mendadak, serangan-serangan itu kalau datang keras loh, dan suddenly kita sudah terlatih berada dalam damai sejahtera yang Yesus berikan. Sehingga di tengah-tengah peperangan di Mazmur 46 ayat 10-11 ya, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api, itu Allah semua. Bagian kita yang lagi diserang seperti itu, Raja Daud katakan, kita disuruh Tuhan apa? Be still, diamlah. To do what? To know who God is. Untuk mengenal siapa Allah yang berperang bagi Anda. Kalau betul-betul saya mau Allah berperang, ya Anda diem dong. Jangan dua-duanya jempalitan. Bahwa akulah Allah. Nah, I will be exalted among the nation. Nah, saya jam ya. Dari sini saya mau bagikan kepada Anda. Oke, hari ini saya mau kasih tahu pada Anda. Pemuritan di dalam gereja sebetulnya itu berurusan dengan bagaimana menghandle emosi kita. That's the book of Psalm. That's the book of Job. That's the book of Ratapan. Si Nabi Yeremia itu nabi melankolis yang terkenal maunya mati. Kalau ngomong cepet sekali mau mati. Dia udah gak kuat. Dia kutukin hari kelahirannya dia. Karena kerjanya berat menghadapi raja-raja Israel yang betul-betul sadis. Sesama bangsa loh. Raja Israel piara nabi palsu. Nabi benernya dari Allah malah disiksa. Di sumur-sumur, itu penjara zaman itu tuh dicemplungin itu ke sumur yang ada air. Itu kan kayak mati pelan-pelan. Dan di situ dia teriak. Itu kalau Anda nyanyi lagu ya, besar setia, waduh, itu lagunya nggak sebagus itu loh. Waktu dia ngomong seperti itu, dia Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. Nah. Dia lagi nangis. Dia lagi putus asa. Tapi dia ngingetin dirinya. But your mercy is new every morning. Dia ngingetin dirinya. Itu cara kita disembuhkan emosinya dari depresi. Supaya Anda gak self-condemnation. Itu kalau Anda suka nuduh diri, dakwa diri, nyalain diri, jelek-jelekin diri, merendahkan diri. Saya mengalami seperti itu semua. That's not what God says you are. Itu suara orang yang udah luka jiwanya. Udah gak ada harga diri. Yang udah jauh dari Tuhan, udah gitu depresi. Jangan, kalau udah depresi, lari ke Tuhan. Inilah discipleship actually. Makanya discipleship yang benar-benar itu Yesus yang lakukan. Apakah pemuritan gereja-gereja mengajarkan bahwa kemarahan itu tidak penting ya dalam perjalanan saya bersama Tuhan? Apakah gereja itu nggak nganggap itu satu yang sensitif loh? Apakah kemarahan itu dilihat sebagai sesuatu yang dosa, berbahaya, perlu ditekan? Gak boleh keluar, gak boleh kelihatan. Manusia umumnya adalah penimbun atau pemberi kemarahan mereka atau keduanya sekaligus. Anda ngerti gak sih? Normally kita kalau dia jadi Kristen gak boleh loh. Kamu kalau marah gak boleh teriak-teriak. Itu gak boleh. Mesti ditelan.
telan, tahan, telan, ditimbun. Nanti Anda kalau lihat botol emosi ya, di emotional jug, itu apa tutupnya meledak atau sesuatu yang parah sekali men-trigger Anda. Emosi yang kasih Allah yang awalnya ada, udah ketimbun-timbun segala macam duka, kehilangan, marah, frustrasi, sedih, takut, mambo jambo. Malah bisa ngamuk kayak orang kalap loh. Atau Anda bisa mengalami yang namanya bocor emosi. Nah, bahaya tuh kalau ditekan-tekan gitu. You're not human being, you're sick. Nah, penimbunan kemarahan ini akan menghasilkan ledakan kemarahan pada orang lain. Ini yang namanya emotional jug. Nah, saya mau tutup ya untuk pelajaran nanti Sabtu ya. Coba kita mau lihat di sini. Allah itu kalau marah itu, kita kan mau menjadi serupa Allah kan. Keselamatan itu akan menebus sisi manusia kita kan. Allah itu kalau marah dinyatakan nggak? Atau dia tutup-tutupan? Apa ditelan gitu loh. Lihat perasaan Allah dan Nabi Samuel dan bandingkan sama perasaannya Raja Saul. Ini saya ambil dari 1 sampai 15 ayat 3, ayat 5, 7 sampai 16, 19 sampai 26. Perintah Allah melalui Nabi Samuel kepada Raja Saul. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Havilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu, Anda lihat ya font yang saya gede-gedein ya, menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tapi segala hewan yang gak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu, jadi Anda lihat ya, si Samuel itu dapat instruksi dari Tuhan. Instruksi kan clear ya, itu perintah dari yang maha mulia ya. Kenyataannya, prakteknya dia gak lakukan semua loh. Dikalahkan tapi tidak spesifik dilakukan seperti yang Allah mau. Anda gak usah tahu kenapa kok Amalek mesti dimusnahkan kayak gini. Nanti Anda bacanya kitab Ulangan, riwayat perjalanan siapa Amalek. Ya, kenapa 7 bangsa itu juga perlu dimusnahkan. Mereka tuh penyembah-penyembah yang jahat sekali. Orang juga dibunuh, dikorbanin loh. Makanya Allah mau berhentikan itu semua. Anyway, fokus kita bukan ke situ. 1 sampai 15 ayat 10 sampai 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian. Aku nyesel karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia, Saul, telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saya mau tanya, si Saul melanggar perintah Tuhan. Kayak apa perasaannya? Masa bodoh kan? Dia gak peduli kan? Ngelanggar kayak makan permen karet kan ya? Dia gak tahu perasaan Tuhan kayak apa kalau dia langgar. He has no contemplative life. Gak punya hubungan sama Tuhan. Dia gak ada tuh mazmurnya Saul tuh gak ada. Gak pernah melakukan kehidupan kontemplatif. Zero. Dia gak peduli perasaan dia kayak apa. Buat dia tuh sukses tuh segalanya. Mengenai mau bohong kiri kanan, mau nipu caranya, cara jalan tikus lah. Segala macam dihalalkan sama dia. Beda loh sama Allah loh. Dia lihat raja yang dipilih rakyat, yang dipaksa rakyat untuk Tuhan setujui jadi raja Israel. Padahal bangsanya Allah itu. Allah dong, lihat dong ekspresi emosinya. Aku nyesel udah bikin Saul tuh jadi raja. Dia tuh berbalik pada aku loh. Dia tuh gak pernah taat sama aku loh. Dia gak pernah dengerin aku. Dia gak pernah laksanakan. Aku sakit hati. Samuel dong responnya. Samuel sakit hati, semalam-malam teriak ke Tuhan, nangis. Lalu ya, saya mau stop di sini. Saya mau tanya, kalau betul-betul Anda serupa Tuhan, boleh nggak ekspresikan emosimu kepada Tuhan? Boleh nggak doa Anda itu teriak, marahmu, keselmu, dikeluarin ke Tuhan? Boleh nggak? Kalau Anda berkata bahwa doa itu mesti sopan, terhormat, dignified, proper, suci, dengan gaya badan dan body language yang antik-antik gitu. Enggak loh, itu nggak ada di Alkitab. Itu tidak serupa Allah. Mampu menyatakan perasaanmu
is being in likeness of God. Bisa mengekspresikan emosimu apa adanya ke Tuhan. Itulah serupa Allah. Kita doa ya. Bapa, kami berterima kasih. Kau Allah yang turut merasakan kelemahan emosi kami. Kau gak ketawain kami waktu kami ketakutan, waktu kami deg-degan, waktu kami frustrasi, ngamuk kayak apa, dan kami ungkapkan, muntahkan kepadamu amukan itu. Kau tidak pusing dan kau tidak kalap. Kau gak stres. No. Bahkan kau minta itu diberikan padamu. Karena saat kami lemah, kasih karuniamu sempurna. Supaya kekuatan kami bukan kekuatan ilmu pengetahuan kami, tapi kekuatan the grace of God. Terima kasih untuk sore hari ini. Aku berdoa semua teman-teman Bible Study ini ngerti ikut Tuhan itu apa artinya. We have a friend yang understand kita punya emotion. Kemuliaan hanya bagimu, Yesus. We love you. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Wow, waktunya sudah habis semuanya. Saya percaya Anda tidak merasa gak suci hari ini, bahkan Anda merasa manusiawi. And you can serve other people with empathy sekarang. Bisa penuh kasih sayang loh sama orang lagi depresi ya. Oke, sebelum mau jadi counselor, jadi psikolog, jadi ini dulu, latihan Mazmur dulu. Nanti jadi psikolognya efektif. God bless you, sampai hari Sabtu jam 12 siang. Stay with me, lanjutkan lagi pelajaran ini, kita ketemu Sabtu ya. Bye.